Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi nabil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau Nabi SAW, idza sami'atu idza ta'un bi ardi fala tadkhuluha wa idza waqa'a bil ardi wa antum biha fala takhruju minha. Amma ba'du. Teman-teman semua yang berbahagia, yang berada di rumah, ya, yang istiqomah belajar menuntut ilmu, walaupun dalam kondisi sekarang ini kita dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dilanda sebuah musibah, ya. Musibah. Bapak di sini di rumah, alhamdulillah senantiasa memotivasi teman-teman semua yang ada di rumah, ya, untuk senantiasa membangkitkan kebahagiaan, membangkitkan rasa pengharapan yang besar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Dialah tempat kita menggantungkan segala sesuatunya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah bahwa Allah itu satu dan Dialah tempat bergantung segala sesuatu. Allahus samad. Teman-teman yang di rumah yang berbahagia, yang mendengarkan video ini, ya, yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa penting bagi kita untuk memperhatikan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kita harus yang namanya ridho terhadap qada, ridho terhadap qadanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala sampaikan di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22. Teman-teman bisa cek ya di rumah ya. Silahkan buka Qurannya. Di situ ada Quran surat Al-Hadid ayat 22. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap qada yang ada musibah seperti ini, ya. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, ya, dan juga Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, bahwa dikatakan bahwa beliau bersabda, inna sesungguhnya idzamal jaza, besarnya jaza pahala, ya kan, ma'a idzamil bala, bersama dengan besarnya bala ujian, gitu. Wa innallaha idza ahabba, sesungguhnya Allah itu mencintai kauman, sekelompok kaum, ya, ya, dengan apa? Dengan ibtilahum, dengan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha, ya. Siapa saja yang ridho, untuk dia keridhaan itu, ya kan. Waman sajata, barang siapa yang sakhta falahu sakhtu, barang siapa yang membenci maka kebencian itu punya dia. Maka dengan adanya pandemi ini kita jangan membencinya, gitu. Kita ridho, ya, kita ridho terhadap itu, ya kan. Tetapi ridho itu tidak hanya sebatas ridho saja, ada ikhtiarnya, ya kan. Kita harus tahu mana qada, mana qadar, mana ikhtiar, kan gitu. Nah, pandemi ini sudah menjadi qada kita, sudah menjadi musibah yang Allah tetapkan kepada kita, menjadi qadariyah kita. Nah, kita tidak dimintai pertanggungjawaban, ya kan, atas perbuatan Allah ini. Yang menjadi pertanggungjawaban kita adalah bagaimana ikhtiar kita supaya kita bisa terhindar dari qada ini, terhindar dari musibah ini, terlindungi diri kita dan juga terlindungi dari sanak saudara kita, baik itu ibu kita, ya kan,
adik kita kan gitu, yang teman-teman ada di rumah, atau diri kita sendiri, ya kan? Kita ikuti bagaimana cara mencegahnya, ya. Yang tadinya kita memang harus berjabat tangan untuk eh, saling bertemu satu sama lain, ya, kemudian harus apa namanya, kita hindari, gitu kan. Harus menggunakan masker, mencuci tangan, ya, dengan standar WHO seperti itu, ya. Silahkan teman-teman cek, ya, browsing di Google bagaimana mencegah penyebaran virus corona ini. Karena virus corona ini, ya, selain dia itu berbahaya bagi pernapasan kita, paru-paru kita, tubuh kita, kita bisa wafat, juga berbahaya penyebarannya yang sangat cepat, ya kan? Dia dengan media udara, media apa namanya, air, ya, air liur, air air bersin itu, ya. Kemudian apa namanya, dari tangan, ketika kita menyentuh hidung kita, menyentuh mulut kita, maka akan terkena, gitu, ya. Maka teman-teman semua, di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa apa namanya, kita itu harus mempunyai ikhtiar, ya. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 13, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga kaum itu mengubah keadaan mereka sendiri. Artinya apa? Kita tetap ikhtiar, gitu. Kita harus kodo kepada kodonya Allah SWT, tapi kita juga harus ikhtiar. Ikhtiar kita itulah yang mendapatkan pahala di sisinya. Begitu teman-teman semua, ya. Bagaimana caranya? Dengan cara apa? Tadi, melindungi diri kita, itu berpahala, itu sunnah, gitu kan. Itu sunnah dari Allah SWT. Perkara azal, perkara apa namanya, ini matinya itu di tangan Allah, itu bukan urusan kita. Itu adalah perbuatannya Allah SWT. Yang menjadi pikiran kita adalah bagaimana perbuatan kita di sisi Allah. Itulah yang perlu harus kita jadikan. Jadi jangan sampai kita cuek, gitu kan. Kita pakai masker, kita pakai hand sanitizer, kita sering, itu berpahala teman-teman. Termasuk berada di dalam rumah. Kita berada di rumah itu pahalanya sangat besar. Ketika terjadi wabah, pahalanya seperti pahala mati syahid. Ya. Pahalanya seperti mati syahid. Itu. Nah, dan juga ketika orang itu mencari nafkah di luar, juga sama, dia juga mempunyai pahala syahid ketika dia wafat dalam keadaan itu. Tinggal memilih, dua-duanya bagus, ya. Sholat berjamaah, ketika sholat berjamaah kita lakukan di rumah, ya kan, teman-teman, sholat berjamaah kan di rumah atau di musola, ya, itu dua-duanya bagus. Ketika wabah seperti ini, sholat di musola atau masjid bagus, karena itu adalah namanya azimah, ya kan. Tetapi ketika kita sholat di rumah dengan keadaan khauf seperti ini, itu maka saya ulangi, jadi ketika kita sholat di rumah seperti sekarang ini, itu ketika kita sholat di rumah seperti sekarang ini juga bagus, gitu kan. Kenapa? Karena dalam keadaan takut, gitu kan. Itu juga bagus, antara azimah dan rukhsah, gitu kan. Dua-duanya bagus. Sebagaimana kalau kita masuk ke dalam sebuah mall, ya, di situ ada diskon, ya, terserah mau pilih yang mana, mau harga diskon atau harga normal, ya terserah, dua-duanya bagus, tinggal kita memilihnya, gitu kan. Nah, itu teman-teman, ya, silahkan teman-teman diskusikan di rumah, ya. Bapak sudah apa namanya, sudah bagi kelompok kan di grup WhatsApp itu, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Silahkan teman-teman itu apa namanya, membahas masalah COVID-19 ini, ya, dengan apa yang dilakukan di rumah oleh teman-teman, ya. Baik itu apa namanya, pandangan teman-teman, ya, pandangan teman-teman mengenai virus ini, gitu. Dibuat saja dalam satu apa namanya, satu lembar, nanti dipoto kirim ke Bapak, ya, gitu. Per kelompok kirim satu aja, jadi bikin tiga kelompok. Nah, di WhatsApp itu silahkan dibagi. Oke, teman-teman semua tetap semangat, ya. Pahala dapat, kemudian kebaikan juga dapat. Jangan putus asa, semua akan berlalu. Insya Allah. Ramadan segera tiba, COVID-19
berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.